Oke, selamat malam saudara-saudariku yang terkasih. Jumpa lagi dengan saya, Patrice Allegro ya, pembantah heresi dan skismatik. Pertemuan kita malam ini ada satu buku yang bagus, eh, A Blue Collar Answer to Protestantism. Kita bahas ya buku ini. A Blue Collar Answer to Protestantism. Artinya bagaimana? A Blue Collar. Blue Collar itu elegan ya, tanda elegan. Jawaban yang elegan terhadap Protestantisme. Ini adalah sebuah apa? Sebuah excerpt itu maksudnya ambil beberapa poin penting dari bukunya John Martignoni, A Blue Collar Answer to Protestantism. Catholic Questions, Protestant Can't Answers. Catholic Questions, Protestants Can't Answer. Pertanyaan-pertanyaan orang Katolik yang tidak bisa dijawab oleh orang Protestan. Kira-kira pertanyaan apa ya? Yang diterbitkan oleh EWTN Publishing, Amerika kayaknya. John Martignoni. John Martignoni. Okay. Maybe this book, spill bukunya ya. Okay, this one. Yeah. This is the book. Blue Collar Answer to Protestantism. So, iya, bukunya. A Blue Collar Answer to Protestantism. Yeah. Yang berminat bisa pesannya di Amazon. Blue Collar Answer to Protestantism. Blue Collar Answer to Protestantism. Yes. Apa saja isi buku ini? Penasaran ya? Catholic questions, Protestants can't answer. Okay. So, let's try to see what happened here. Oh. Ya. Jadi yang pertama kita lihat ada masalah dengan Protestantisme ya. Ada masalah. Ini masalah untuk orang Katolik ya. Masalah dengan Protestantisme itu apa yang dinamakan memenggal kepala Yesus. Memenggal kepala Yesus. Memenggal kepala Yesus sekali lagi ya. Dalam Protestanisme ada kecenderungan untuk memisahkan Yesus dari gereja. Ada kecenderungan. Mungkin ada yang tidak memisahkan, tapi ada itu kecenderungan namanya. Dan selama 1 tahun bersosial media dan terutama membahas tentang heresi dan skismatik, saya mendengar berkali-kali dari sejumlah teman-teman Protestan bahwa mereka tidak membutuhkan gereja selama mereka memiliki Yesus dan Alkitab mereka. Tidak butuh gereja. Selagi saya punya Alkitab dan saya punya Yesus, that's it. It's okay. Saya juga diberitahu berkali-kali bahwa saya harus mengikuti apa yang Alkitab katakan dan bukan apa yang dikatakan gereja. Jadi ikut Alkitab, bukan ikut gereja. Iya. Kenapa? Dengarkan Alkitab, bukan gereja, kata mereka, berapi-api, menyala. Mereka mengatakan bahwa gereja hanyalah tempat untuk pergi bersekutu dan beribadat dengan orang Kristen lainnya, tetapi itu tidak perlu untuk keselamatan mereka. Iya kan? Yesus diperlukan, tetapi gereja tidak. Alkitab diperlukan, tetapi gereja tidak. Saya mengacu pada kecenderungan memisahkan Yesus dari gereja, mengadu Alkitab versus gereja, mengadu Alkitab melawan gereja, sebagai memenggal kepala Yesus. Memenggal kepala Yesus. Ini ungkapan yang cukup gamblang ya, memenggal kepala Yesus. Horo. Ya, tapi memang disengaja ya, pakai ungkapan yang sedikit tajam seperti ini. Harapan saya adalah untuk sedikit mengganggu kepekaan orang, sehingga membuat mereka berpikir tentang apa yang mereka percayai dan mengapa mereka mempercayai. Apa yang dipercaya and why do you believe in it? What do you believe and why do you believe? How-nya juga mungkin ya. Jadi mengapa penulis buku ini mengatakan bahwa Protestantisme memenggal kepala Yesus?
Ya, mengapa si penulis dengan lantang, dengan gamblang mengatakan bahwa Protestan memenggal kepala Yesus? Ya, mari kita mulai penjelasan dengan sebuah bagian dari kitab suci. Yohanes bab 1 ayat 16 sampai 17. Dan dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sekali lagi, apa yang dikatakan bagian ini kepada kita? Ini memberitahu kita bahwa kita telah menerima dari kepenuhan Yesus Kristus kasih karunia demi kasih karunia. Rahmat demi rahmat. Kasih karunia datang kepada kita dari kepenuhan Yesus Kristus. Semua orang, Katolik dan Protestan akan setuju dengan itu. Kasih karunia datang kepada kita dari kepenuhan Yesus Kristus. Dan maksud penulis, itulah yang Alkitab nyatakan dengan sangat jelas. Nah, kalau begitu, mari kita lihat bagian Alkitab lainnya. Kolose bab 1 ayat 19. Karena di dalam Dia, Yesus, seluruh kepenuhan Allah berkenan tinggal. Dan dalam Kolose bab 2 ayat 9 sampai 10 dikatakan ini. Karena di dalam Dia, Yesus, dalam Dia yaitu Yesus, seluruh kepenuhan keilahian berdiam secara jasmani. Dan kamu telah mencapai kepenuhan hidup di dalam Dia yang adalah kepala dari segala pemerintahan dan otoritas. Kepenuhan adalah tema yang kita bahas di sini. Kepenuhan keilahian berdiam secara jasmaniah di dalam Yesus Kristus. Kepenuhan keilahian berdiam secara jasmaniah dalam diri Yesus Kristus. Dan kita telah menerima, seperti yang dikatakan dalam Yohanes bab 1 ayat 16 sampai 17, kasih karunia demi kasih karunia dari kepenuhan ini. Sekali lagi, sang penulis yakin bahwa baik Katolik maupun Protestan akan setuju dengan itu. 100%. Tapi ini sebenarnya menghadirkan sedikit masalah bagi orang-orang Protestan yang mengadu domba Yesus dan Alkitab dengan gereja. Bagaimana? Anda mungkin bertanya, how mereka mengadu domba Yesus dengan gereja, Yesus dan Alkitab dengan gereja. Nah, karena apa yang dikatakan dalam Efesus bab 1 ayat 22 sampai 23, dan Dia, Bapa, telah meletakkan segala sesuatu di bawah kakinya, Yesus, dan telah menjadikannya kepala atas segala sesuatu bagi gerejanya, yaitu tubuhnya, kepenuhan Dia yang memenuhi semua dalam semua. Bisa ditangkap? Belum ya. Gereja menurut firman Allah adalah kepenuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, gereja adalah kepenuhan, the fullness of Jesus Christ. Dari manakah Alkitab? Firman Allah mengatakan bahwa kita mendapatkan kasih karunia demi kasih karunia, ya, dari kepenuhan Yesus Kristus itu. Yohanes bab 1 ayat 16 sampai 17. Dan apakah kepenuhan Yesus Kristus? Apa itu kepenuhan Yesus Kristus menurut firman Allah? Apa? Tidak lain dan tidak bukan adalah gereja. Dan dari mana Alkitab, firman Allah, mengatakan bahwa kita mendapatkan kepenuhan hidup? Dari kepenuhan keilahian di dalam Dia, yaitu Yesus. Dan apa kepenuhan Yesus Kristus menurut firman Allah? Sekali lagi, gereja. Jadi, jika kasih karunia demi kasih karunia dan kepenuhan hidup berasal dari kepenuhan Yesus Kristus, dan gereja adalah kepenuhan Yesus Kristus, lalu dari mana kita mendapatkan kasih karunia demi kasih karunia dan kepenuhan hidup? Sekali lagi jawabannya, gereja. Gereja yang adalah tubuh Kristus adalah kepenuhan Dia yang memenuhi semua di dalam semua. Jika gereja adalah tubuh Kristus, siapakah kepala tubuh? Yesus Kristus. Efesus bab 1 ayat 22 sampai 23. Dan bagaimana firman Allah menggambarkan siapa Yesus adalah kepala di atas ini. Firman Allah mengatakan bahwa Dia adalah kepala dari segala pemerintahan dan otoritas. Kolose bab 2 ayat 9 sampai 10. Jadi, Yesus adalah kepala atas tubuh yang adalah gereja,
yang adalah semua pemerintahan dan otoritas. So, jadi terus dari tadi ya, di mana kita menemukan aturan dan otoritas? Di dalam gereja. Gereja yang adalah tubuh Kristus. Argumen untuk menemukan otoritas Yesus Kristus sendiri dalam gereja semakin diperkuat oleh Alkitab ketika kita melihat Matius bab 18 ayat 15 sampai 18, di mana Yesus mengatakan kepada para rasul untuk membawa perselisihan dengan otoritas mengikat gereja untuk sebuah keputusan. Jadi ketika terjadi perselisihan di antara anggota jemaat, mereka dibawa kepada jemaat untuk sebuah keputusan, otoritas jemaatnya untuk satu keputusan yang menyangkut perselisihan tersebut. Gereja yang memiliki otoritas, yaitu dari Yesus Kristus sendiri, untuk mengikat dan melepaskan di bumi apa yang kemudian akan diikat dan dilepaskan di surga. Gereja yang punya otoritas, yang berhak menganatema atau tidak menganatema itu gereja, bukan random people outside there. Seperti 3 orang yang cukup terkenal ya, Luther, Calvin, dan Zwingli. Mereka kan bukan gereja, tidak punya otoritas gereja. Terus mereka ada hak apa? Dengan kata lain, gereja harus sempurna dalam penilaiannya, karena apapun yang mengikat dan hilang di bumi sedang diikat dan dilepaskan di surga oleh Tuhan. Ya, jadi yang dianatema tetap dianatema. Tuhan tidak mengikat dan melepaskan kesalahan. Oleh karena itu, penilaian gereja dalam hal-hal ini harus bebas dari kesalahan, yaitu infalibilitas. Tanpa infalibilitas, gereja hancur berantakan. Jadi kalau Tuhan mendirikan gereja yang bisa hancur berantakan, itu bukan Tuhan, tapi Tuhan-Tuhanan kayaknya. Gereja tanpa infalibilitas. Itu hanya komunitas-komunitas kumpulan orang-orang seperti komunitas gerejawi abad ke-16. Buatan orang-orang abad ke-16. Itu hanya kumpulan orang-orang tanpa infalibilitas. Jadi sekedar berdebat sana sini. Siapa yang menang pergulatan, dia yang mengajarkan orang lain. Hanya itu saja. Dapat otoritas dari mana? Tidak ada. Jadi, dari mana semua ini membawa kita? Kemana semua ini membawa kita? Kesimpulannya apa? Bagi Protestan, jawabannya adalah bahwa hal ini membuat orang-orang di luar gereja Katolik membuat masalah, berada dalam banyak masalah teologis. Banyak. Tidak usah denial. Ya. Terlalu banyak masalah teologis di luar gereja Katolik. Ada seorang, ya, si penulis ini memberikan kesaksian bahwa dia pernah berdialog dengan seorang pendeta Injili dalam e-newsletternya, Apologetika untuk Ekaristi, yang mengatakan bahwa semua otoritas yang si pendeta miliki itu untuk berkhotbah, mengajar, menjadi pendeta, dan lain-lain itu datang langsung kepadanya dari Yesus Kristus melalui kitab suci, bukan melalui gereja. Kata si pendeta itu, dia dapat otoritas langsung dari Yesus Kristus melalui kitab suci, bukan melalui gereja. Entah bagaimana caranya, kata-kata dalam kitab suci bisa keluar dan masuk ke dalam dirinya. Hanya Tuhan yang tahu. Pertama-tama, Alkitab tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Kedua, Alkitab mengatakan kepada kita bahwa semua otoritas Yesus Kristus, kasih karunia demi kasih karunia melalui Yesus Kristus, kepenuhan hidup di dalam Yesus Kristus, semuanya datang melalui kepenuhan Yesus Kristus itu sendiri. Dan kepenuhan Yesus Kristus yang diidentifikasi sebagai gereja. So, berhenti mengangkat diri menjadi paus. Karena tidak ada otoritas. Itu berhenti mengikuti paus-paus yang self-appointed popes. Ada banyak sekali di sosial media. Self-appointed popes. Masalahnya, kita tidak perlu percaya bahwa pendeta atau pendeta Protestan manapun atau orang awam akan pernah mengklaim bahwa gerejanya adalah kepenuhan Yesus Kristus. Dan bahwa seseorang menerima kasih karunia demi kasih karunia melalui gerejanya, dan bahwa di dalam gerejanya
terdapat semua pemerintahan dan otoritas Yesus Kristus. Ya. Si pendeta dalam kasus tadi telah mengatakan bahwa semua otoritas berada di dalam Alkitab dan dia tidak sendirian dalam kepercayaannya. Tetapi Alkitab mengatakan semua otoritas berada di dalam tubuh Kristus, yaitu gereja. Ingat, gereja adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Itu kata Alkitab kan? Jadi, siapa yang Anda percaya? Firman Tuhan atau firman pendeta X, Y, Z? Itu sebabnya ketika begitu banyak orang-orang di luar Katolik mengadu Alkitab dengan gereja, mengadu Yesus dengan gereja, apa yang sebenarnya mereka lakukan adalah menyingkirkan kepala Yesus dari tubuh, yaitu gereja. Mereka pada dasarnya memenggal kepala Yesus. Ketika orang-orang di luar gereja Katolik mengadopsi teologi aku dan Yesus, me and my Jesus, my beloved Jesus, ketika mereka mengatakan bahwa kamu tidak butuh gereja selama kamu punya Alkitab, ketika mereka mengatakan bahwa gereja tidak diperlukan untuk keselamatan seseorang, apa yang pada dasarnya mereka lakukan adalah memotong kepala Yesus dari tubuhnya. Mereka mengatakan bahwa Anda tidak membutuhkan tubuh Kristus untuk keselamatan. Anda hanya membutuhkan kepalanya. Butuh kepala sendiri, buang yang lain. Karena mau buat gua lurus. Semua orang di luar Katolik, semua orang Kristen yang ada di luar Katolik, yang meremehkan peran gereja, dan bahkan kadang-kadang memandang gereja dengan jijik, berada dalam bahaya besar kehilangan keselamatan mereka. Why? Mengapa? Karena kamu tidak dapat memiliki Yesus jika kamu tidak memiliki gereja. Kamu tidak bisa mengenal Yesus tanpa gereja. Alkitab menjadikan hal itu sangat-sangat jelas. Yesus dan gereja adalah satu. Memisahkan gereja dari Yesus, mengadu Alkitab dengan gereja, adalah memotong kepala dari tubuh. Dan ini adalah satu great mistake. Sebuah kesalahan besar. So, mulai sekarang, jangan pisahkan Yesus dari gereja. Jangan memenggal kepala Tuhan kita, Yesus Kristus.